Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfakar Syaraf Senjani dengan NIM 2301555 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2023A. Dan di sini sedikitnya saya akan menjelaskan tentang cara merancang pembelajaran PKN yang kontekstual berbasis isu aktual kewarganegaraan. Lanjut pada yang pertama, sebenarnya apa yang dimaksud pendekatan kontekstual teaching and learning? CTL merupakan strategi pembelajaran yang mengaitkan antara materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Tujuan utamanya ada satu, yakni pendekatan ini adalah agar siswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi yang relevan dengan pengalaman sehari-hari. CTL berlandaskan beberapa prinsip utama, yaitu konstruktivisme, inquiry, dialog masyarakat, belajar, dan refleksi. Lalu mengapa pembelajaran PKN yang kontekstual itu menjadi penting? Ya karena membantu peserta didik memahami nilai, norma, dan prinsip kewarganegaraan tidak sekedar sebagai teori tetapi sebagai bagian dari kehidupan nyata juga yang mereka hadapi sehari-hari. Melalui pembelajaran yang kontekstual, PKN menjadi lebih bermakna karena menumbuhkan kesadaran kritis, empati sosial, serta kemampuan berpikir reflektif dan mengambil keputusan etis sebagai warga negara. Seperti dijelaskan oleh Johnson tahun 2002, pendekatan kontekstual teaching learning itu atau CTL membantu siswa menghubungkan isi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata, sehingga pendidikan kewarganegaraan tidak hanya untuk membentuk pengetahuan, tetapi juga karakter dan tindakan. Selanjutnya tidak kalah penting, step by step dalam merancang pembelajaran PKN yang kontekstual. Langkah pertama dalam merancang pembelajaran PKN yang kontekstual adalah menetapkan kompetensi dasar KD atau tujuan pembelajaran atau TP yang ingin dicapai oleh guru. Guru perlu memastikan bahwa tujuan tersebut relevan dengan perkembangan nilai-nilai kewarganegaraan seperti berpikir kritis, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis di lingkungan masyarakatnya. Setelah tujuan ditetapkan, guru dapat melanjutkan dengan memilih isu aktual yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Misalnya, isu informasi dan penyebaran hoaks saat pemilu dapat digunakan untuk mengajarkan pentingnya literasi digital dan tanggung jawab sebagai warga negara yang cerdas dalam bermedia. Langkah selanjutnya adalah mendesain aktivitas pembelajaran yang berbasis masalah, studi kasus, atau project citizen yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa. Melalui kegiatan ini, peserta didik diajak untuk menganalisis masalah, mencari informasi dari berbagai sumber, dan merumuskan solusi yang bernilai sosial. Langkah terakhir, guru perlu menggunakan sumber belajar dan penilaian yang autentik. Sumber belajar dapat berupa berita terkini, data resmi pemerintah, video edukatif, hingga peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan menggunakan sumber nyata, siswa belajar untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi sebagaimana dilakukan warga negara di dunia nyata. Sebagai contoh, penerapan pembelajaran kontekstual dalam PPKN, guru dapat mengangkat tema analisis kasus disinformasi dan pembuatan rencana kampanye literasi digital semisal. Pada awal kegiatan, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk menganalisis contoh kasus penyebaran hoaks yang terjadi di menjelang pemilu. Mereka diminta menelusuri sumber informasi, mengidentifikasi ciri-ciri disinformasi, serta mendiskusikan dampaknya terhadap kehidupan demokrasi. Setelah itu, setiap kelompok merancang kampanye literasi digital sederhana yang bertujuan mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami konsep tanggung jawab dan etika berinformasi, tetapi juga mempraktikkan peran aktif sebagai warga negara digital yang kritis, peduli, dan berintegritas. Sebagai penutup, pembelajaran PKN yang kontekstual dan berbasis isu aktual memberikan manfaat lebih besar bagi peserta didik. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang nilai-nilai kewarganegaraan, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, menganalisis permasalahan sosial, serta mencari solusi yang bernilai kemanusiaan dan kebangsaan. Pembelajaran ini juga menumbuhkan karakter kewarganegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan semangat demokrasi, sekaligus menguatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, PKN benar-benar menjadi satu bentuk wahana warga negara yang cerdas, beretika, dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.